Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Para bapak, para ibu, pemirsa di mana berada, para mas putih dan anak-anak, para jamaah, ibu-ibu dan santri, jamaah Masjid Pondok Pesantren Faizah yang saya cintai. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam majelis ilmu. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai rasa syukur kita terus membaca sholawat karena Rasulullah diperintah oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dari jurang neraka supaya mereka bisa mencapai bahagia surga bagi mereka yang mentaatinya. Dan kita bersyukur kepada Allah, mohon terus dibimbing untuk tetap istiqomah menjalankan syariat Islam sampai akhir hayat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, akan kita kaji Quran surat Al-Fatah ayat 27 sampai dengan ayat 29. Okay. Kita awal dengan baca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadratil awliya wa syuhada wa salihin wa sahabat wa tabi'in, wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani, wa ila hadrati Syekh Bil Hasan al-Syadili, wa ila hadrati Syekh Maulana Arif Billah Bahmasallaha, wa ila hadrati Syekh Maulana Arif Billah Muhammad Qib Yaqub, wa ila masyayikhina wa muallimina nafa'ana Allah bihi bid-darin amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kita dengarkan bacaan dan terjemahnya oleh Ananda Vivi, terjemahkan oleh Ibu Haja Rifuliati. Disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq latadkhulunnal masjidal harama insya'allahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ
ركعا سجدا بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah mengendaki dalam keadaan aman dengan mengundur rambut kepala dan memendekkannya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Dia adalah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Nanda Vivi dan Baja Rifuliati. Pemirsa dan para jamaah, Allah menceritakan kepada kita tentang bagaimana sikap teguh, sikap istiqomah, teguh pendirian generasi pejuang Islam. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Fatah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Laqad sodaqo, niscaya sungguh telah membuktikan kebenarannya Allahu Allah Rasulahu kepada Rasulnya, menunjukkan kebenaran Allah, menunjukkan kebenaran kepada Rasulnya. Kebenaran apa?
ar-ru'ya, mimpi Nabi bil haqq, bahwa mimpi itu membawa kebenaran. La tadkhulunna, niscaya sungguh-sungguh kalian nanti masuk masjidil harama, di Masjidil Haram, insyaallah, dengan kehendak Allah. Aminin, dengan orang-orang yang merasa aman. Muhalliqina, orang-orang yang mencukur rambutnya. Wa muqassirin, mahliqina ru'usakum, orang-orang yang mencukur rambut mereka. Wa muqassirin, dan memendekkan. Itu tahallul habis umroh, habis haji. La takhafun, kalian tidak ada rasa takut. Fa'alima, maka Allah mengetahui malam ta'lamu, apa yang tidak kalian ketahui. Faja'ala, maka Allah menjadikan min duni dzalika, dari setelah itu, fathang qariba, kemenangan yang dekat. Sudah paham apa belum? Belum, nanti kita bahas setelah jeda berikut. Pemirsa, kita lanjutkan. Ceritanya begini, sebelum terjadi perjanjian Hudaybiyah, Nabi bermimpi. Mimpinya itu Nabi masuk Masjidil Haram bersama para sahabat dengan keadaan aman, enak, tentram. Kemudian para sahabat ada yang mencukur rambutnya, ada yang memendekkan rambutnya. Enggak ada rasa takut. Mimpinya seperti itu. Mimpi itu diceritakan Nabi pada sahabat. Itu masih di Mekah, masih di Madinah, belum bisa masuk Mekah, belum bisa tawaf, belum bisa sa'i, belum bisa haji, belum bisa umroh. Masih tertutup untuk Nabi. Nabi belum boleh masuk Mekah. Nah, mimpi itu diceritakan pada sahabat. Lalu para sahabat semua tahu nanti kita pada waktunya akan bahagia. Masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan aman, haji, umroh. Nah, mimpi itu juga tersebar kepada seluruh kalangan manusia. Orang-orang munafik, orang-orang non-muslim juga dengar semua itu. Nah, kemudian Nabi mengadakan perjalanan haji sambil haji dengan bagaimana untuk merebut Mekah kembali. Ternyata sampai di Hudaybiyah tertolak, kan, lalu terjadi perjanjian Hudaybiyah itu, enggak jadi haji lalu tahallul di situ. Nah, begitu di Hudaybiyah tertolak, enggak jadi haji, kembali ke Madinah, diejek habis-habisan oleh orang-orang munafik dan orang-orang non-muslim. Mimpi apa itu? Mimpi Rasul itu, mimpinya enggak benar, enggak bisa masuk Masjidil Haram, kan? Ternyata tertolak. Terus mimpi bohong, mimpi hoax. Ya. Itu berita hoax itu. Nah, lalu turun ayat ini. Allah memberi jaminan mimpimu benar. Aku akan membuktikan kebenaran mimpimu Muhammad. Nanti kau dan seluruh sahabat akan masuk Masjidil Haram dengan aman. Akan haji, umroh, tawaf, sa'i, tahallul dengan aman, enggak takut. Mereka enggak tahu apa yang Allah tahu. Fa'alima ma lam ta'lamu. Allah Maha tahu apa yang mereka enggak tahu. Dikira hidup hanya waktu itu, gitu kan. Dikira enggak ada kehidupan selanjutnya. Ternyata Allah hanya menguji bagaimana keteguhan hati generasi pengiring Rasulullah. Rasulullah, para sahabat dan generasi penerusnya. Bagaimana keteguhan hatinya, bagaimana istiqomahnya, bagaimana kuatnya niatnya. Ternyata tidak bergeming ikuti, tetap perjuangan Rasul didukung sampai pada akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian pada akhirnya terbukanya kota Makkah itu fathang qariba. Ada kemenangan dalam waktu dekat. Akhirnya 100.000 orang ibadah haji dan orang-orang yang selama ini para pemimpin kafir Quraisy yang mempertahankan Mekah akhirnya sudah menyerahkan kepada Rasulullah tanpa peperangan. Diserahkan Masjidil Haram Makkah kepada Rasulullah, kepada umat Islam, maka dengan aman, sentosa, enggak takut melakukan ibadah haji terus sampai sekarang, alhamdulillah. Meskipun kemarin istirahat 2 tahun. Kenapa? Supaya lebih besar lagi semangatnya untuk ke Masjidil Haram. Terbukti Ramadan kemarin 2 kali lipat jamaah haji, Masya Allah.
Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Huwa dialah di Allah alladzi zat yang arsala telah mengutus rasulahu rasulnya. Kalau rasulahu berarti satu ya Nabi Muhammad saja. Kalau rusulun beberapa rasul Nabi Adam sampai akhir zaman. Rasulahu rasulnya itu Nabi Muhammad bil huda dengan membawa petunjuk bagi siapa? Bagi manusia. Wa dinil haqq dan agama yang benar. Liyudhhirahu Allah memenangkannya, Allah membantunya, Allah mencuatkan Allah menampilkan alat dini kullih mengalahkan semua agama. Wakafa dan cukuplah billah dengan Allah syahidan sebagai saksi. Ayat ini membuktikan bahwa kebenaran innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama menurut Allah hanyalah Islam, itu dibenarkan, dikuatkan dengan ayat ini. Allah lah yang mengutus Nabi Muhammad membawa agama petunjuk, membawa agama yang benar, membawa agama yang siapa memeluknya, taat menjalankan syariatnya, maka ditanggung oleh Allah bahagia dunia akhiratnya. Loh, tapi kok banyak orang Islam yang gak bahagia, hanya sekedar ujian untuk naik derajat, lebur, dosa kabul, doa, Masya Allah. Nabi Muhammad diutus akhir zaman, usianya 63 tahun. Tetapi syariatnya sampai akhir zaman. Itu khusus Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali untuk menyayangi manusia sealam semesta ini. Nabi Muhammad yang diperintah untuk seluruh umat manusia. Kalau Nabi Musa li Bani Israila untuk Bani Israel. Nabi Isa li Bani Israila untuk Bani Israel. Nabi Soleh li Samuda untuk kaum Samud. Ya. Nabi Syu'aib untuk Ashabul Aikah. Nabi Hud, Nabi Nuh untuk kaum Ad. Tapi Nabi Muhammad lil alamin untuk seluruh manusia di alam. Dan syariatnya yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis terus oleh Allah diberlakukan sampai akhir zaman. Itu makanya ketika Nabi Malaikat Jibril ditanya, sebelum Allah bikin alam semesta, Allah bikin apa? Allah menciptakan Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Laulak ma khuliqal kaun. Kalau saja bukan karena engkau Muhammad, aku tidak menciptakan alam semesta. Karena Nabi Muhammad yang mau diserahi oleh Allah sebagai Nabi akhir zaman yang syariatnya berlaku sampai hari kiamat. Ya, Masya Allah. Dalam qasidah disebutkan di Basyarah minka ya Rahman tushfi qalbil adil qudum sayyidar ruslan dan seterusnya. Dalam refnya ada ya Habibi ya Muhammad laulak ma khuliqal kaun. Wahai kasihku Nabi Muhammad, kalau bukan karena ada engkau, kalau karena bukan Allah menciptakan engkau, maka Allah tidak menciptakan kaun. Kaun itu adalah alam semesta, Masya Allah. Maka ayat ini Allah berfirman menyampaikan kepada kita bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul yang diperintah Allah membawa petunjuk agama yang benar, yang dimenangkan atas semua agama. Lidhirahu alat dini kullih. Allah memenangkannya, Allah menampakkannya alat dini kullih atas semua agama. Allah yang punya agama Islam, kita pemeluknya, kita orang-orang yang taat kepada Allah memeluk agama Islam. Maka agama Islam ingin diredupkan, yang memancarkan Allah, yang terus bikin mancar Allah,
mau dimarginalkan, mau dirusak, mau diapa, yang mempertahankan Allah. Kalau toh itu menjadi redup, menjadi marginal, karena Allah menghendaki lain. Di akhir zaman orang-orang tinggal orang-orang yang kata bahasa Jawa, zaman wis akhirong karen. Berarti yang baik-baik sudah diambili duluan. Kalau di akhir zaman itu yang baik-baik diambili, ternyata yai bodoh sedo, ya memang ajalnya tiba. Nggih, ajalnya tiba, Masya Allah. Bagaimana kelanjutannya pemirsa? Ikuti setelah jeda berikut. Pemirsa, kita lanjutkan. Masya Allah. Allah yang mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk dan membawa agama yang benar, liyudhhirahu 'ala dini kullih, untuk dimenangkan atas semua agama. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Allah yang menanggung kelangsungan dinul Islam, dinul huda, agama yang membawa petunjuk. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Walladzina, dan orang-orang yang ma'ahu bersama Rasulullah, asyidda, tegas, keras, ya tegas. Jangan bilang iya kalau maunya tidak, ya. Maunya tidak, sungkan aku iya, itu tidak asyidda, itu tidak tegas, itu tidak konsisten, ya, itu tidak teguh pendirian. Walladzina, dan orang-orang yang mau bersama Nabi Muhammad, asyidda, teguh pendirian, ya, tegas, keras, alal kufar, atas gangguan orang-orang kafir. Ruhama'u, saling menyayangi, bainahum, di kalangan orang-orang mukmin. Tarahum, kau melihat mereka ruka'an sujada, rukuk bersama, sujud bersama. Lan apa niku? Salat jamaah, kumpul di masjid bersama, zikir bersama. Itu ruhama'u bainahum, saling kasih sayang di antara mereka. Lalu jadi tengkar-tengkar, salah sing tengkar-tengkar niku. Kalau teorinya ruhama'u bainahum, saling menyayangi di antara orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Tarahum ruk'an sujada, kau melihat mereka rukuk bersama, sujud bersama. Untuk apa rukuk sujud? Bukan minta kaya. Yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana. Yabtaghuna, mereka mencari, mereka memohon, mereka meminta fadlan, karunia, minallahi, dari Allah, waridwanan, dan ridhonya. Karunia itu pemberian yang lebih. Kalau kita melaksanakan ibadah satu dikasih pahala satu, niku pahala. Kasih 10 niku pahala. Kalau kasih pahala 1000, pahala 700, itu karunia. Orang-orang ibadah kepada Allah, orang-orang sholat jamaah, untuk mendapat karunia Allah dan ridhonya. Kalau orang sudah diridhoi oleh Allah, kondisi apapun hidupnya bahagia. Orang mengatakan, apa duit mediti bahagia? Tapi dia merasa bahagia, enjoy, enak. Enggak makan yang macam-macam, yang bikin kolesterol, yang bikin asam urat, yang bikin ginjal apa gitu. Masya Allah. Masya Allah, yabtaghuna fadlan minallahi ridwana. Mereka memohon karunia Allah dan ridhonya. Nah, intinya adalah orang-orang bersama Rasulullah, hanya bersama Rasulullah, pewarisnya al ulama warasatul anbiya, para ulama pewaris para nabi. Apa itu? Asyidda, kuat, teguh pendirian. Apa? Ndak menceng, apa ndak menceng itu? Ndak gampang goyah al kufar, menghadapi gangguan orang-orang kafir. Tetapi ruhama'u bainahum, saling sayang di antara mereka, sholat jamaah bersama. Makanya yang perlu dimakmurkan supaya Islam kuat itu apa? Masjid, musola, tempat-tempat sholat jamaah. La islama illa bi jama'atin, wala jama'ata illa bi imaratin, wala imarata illa bi ta'atin. Niku ucapannya Sayyidina Umar.
Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah-jamaah. Jamaah bisa organisasi, bisa kumpul di masjid, bisa kelompok-kelompok. Wala jama'ata illa bi imaratin. Dan tidak ada jamaah kecuali ada pemimpinnya, ada pengurusnya, ada takmir masjid, ada pengurus pengajian, ada pengurus organisasi dan seterusnya. Wala imarata illa bi ta'atin. Tidak ada gunanya pengurus kalau enggak ditaati. Dadakno pengurus tapi nggak ada arti, nggak ada gunanya. Organisasi nggak ada gunanya. Maka kalau ada pengurus ya wajib ditaati. Programnya disusun bersama, dilaksanakan bersama. Sebelum dilanjut, ada yang tanya? Monggo, Bu Mila dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kesempatannya Bu Nyai. Di sini saya mau bertanya kalimat simahum fi wujuhihim min asaris sujud, yaitu tampak suatu tanda pada wajah mereka bekas sujud. Apakah termasuk di antara mereka yang zaman sekarang itu banyak ya kita lihat keningnya bapak-bapak ya terutama, kalau ibu-ibu sih mungkin eman ya untuk berbekas. Ya, apakah itu termasuk tanda-tanda yang disebutkan dalam Al-Quran? Matur nuwun Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum, tampak pada mereka, fi wujuhim, di wajah-wajah mereka, min atharis sujud, dari bekas sujud. Apakah hitam di sini itu bekas sujud? Kalau enggak ada hitamnya enggak pernah sujud. Atharis sujud itu air muka, raut wajah yang jika orang memandang sejuk, jika orang memandang menyenangkan. Orang yang biasa sholat wudhu, ketemu temannya masih senyum menyenangkan, bukan yang garang. Adapun di sini ada hitam, ketepatan, dipakai sujud, terus saking lamanya sujud, ada bekasnya. Ya kadang-kadang di sini. Enggak berarti kalau enggak ada bekasnya enggak pernah sujud. Itu nggih sakno panjenengan duduk orang yang sujud. Gak ono sing ireng blas iku piye, tapi kan terus dibersihkan terus Bu Nyai supaya glowing. Lalu cadak sujud. Mungkin juga dibersihkan, ada asar sujud ya tetap ada. Yang jelas asari sujud itu nomor 1 air muka yang membahagiakan. Air muka yang tampak yang tentrem, bukan orang yang garang, yang galak, orang yang tampak kehidupannya sangar. Kita pernah tuh lihat wajah tuh ketakut, itu wajah yang tidak ada asari sujud. Kalau setiap 5 waktu wudhu dan sujud, pasti air muka ada teduh, keteduhan. Bisa juga dilengkapi dengan hitam-hitam di sini, tapi tidak satu-satunya. Kalau satu-satunya hitam, maka dikurik sampai ireng. Mungkin juga aku cek dari ahli sujud, kurik tak osak-osak nang ngene. Bukan itu nggih. Jadi air muka, nggih, air muka yang teduh, yang orang lihat itu idkhalus surur, merasa senang, bukan merasa gersang, bukan mangkel tapi menyenangkan. Nonton. Masih ada yang tanya lagi? Monggo silakan bahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir dipunyai atas keterangannya tadi. Bagaimana cara agar kita lebih dekat atau bisa bertemu Nabi Muhammad walaupun dalam mimpi? Bagaimana cara yang benar istilahnya agar bisa bermimpi bertemu Nabi itu bagaimana? Matur suwun atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pernah bersabda memang, setan enggak bisa mendo-mendo Nabi, jin juga enggak bisa mendo-mendo Nabi. Jadi kalau orang itu mimpi ketemu Nabi ya memang ketemu aku gitu. Caranya supaya bisa ketemu Nabi gimana? Mungkin saya katakan mungkin ya belum kelas kita kali ya, mungkin wis maca Fatihah terus minum Nabi kok ketemu ketemu dalam hati, dalam amalan kita saja itu sudah menjadi penguat bagi kita.
orang-orang yang alim di hadapan Allah pengen ketemu Nabi dituruti. Abah Mas'ud itu, Syekh Maulana Abah Mas'ud itu Ramadan pengen ketemu Nabi, malam 27 ditemui Nabi pakai jubah hijau. Karena waliullah, mohon kekasih Allah ya. Gusti Allah, kula kangen jeneng Nabi, pengen ketemu Nabi. Akhirnya terus malam 27 ketemu jeneng Nabi pakai jubah hijau. Lalu didikte sholawat ghina, sholawat sugih itu supaya semua umat Islam bisa ke Mekah Madinah. Itu orang-orang yang alim. Di antara kita mungkin enggak? Ya mungkin. Gimana caranya? Caranya perbanyaklah zikir. Ikuti apa yang dilakukan Nabi. Nabi itu apa yang dilakukan? Ya sifat-sifatnya Nabi. Enggak pemarah, enggak suka dunia, hidupnya untuk Allah, hartanya untuk umat dan seterusnya. Banyak zikir, baca Fatihah untuk Nabi. Tiap hari baca Fatihah 42 kali khusus Nabi. Nasta'inu mimpi panggil penjenengan Allah. Mungkin diketemukan oleh Allah. Jadi mimpi ketemu Nabi insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa nggih. Kalau enggak bisa ketemu dalam ibadah bersama Nabi saja. Hati kita nganten. Pemirsa gimana kelanjutannya? Ikuti saja berikut. Pemirsa kita lanjutkan. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tampak pada wajah mereka bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Perumpamaan itu sudah tertulis di kitab Taurat dan kitab Injil. Jadi kitab Taurat dan kitab Injil itu ada penjelasan tentang Rasulullah Muhammad SAW, tentang penjelasan bekas sujud, tentang penjelasan Rasulullah dan para sahabat yang teguh pendirian, demikian juga para pewarisnya. Kazar'in akhraja syatahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Kazar'in seperti benih biji, akhraja yang mengeluarkan, syatahu tunasnya, fa'azarahu kemudian menguatkan, fastaghladha kemudian bisa semakin tegak, bisa semakin kuat kokoh. Fastawa maka sempurna, maka kuat, sempurna ala suqihi atas batangnya. Yu'jibu zurra yang membahagiakan para penanamnya. Liyaghidha bihimul kuffar untuk mendongkolkan dengan usaha mereka itu pada orang-orang kafir. Apa maksudnya? Allah mengumpamakan orang-orang mukmin yang berjuang untuk agama Allah itu seperti benih. Benih itu lalu ada tunasnya, lalu membesar, lalu tinggi, lalu kuat, lalu buahnya melimpah, menyenangkan penanamnya. Nah itu sama dengan para pejuang adalah mendidik anak-anak, mendidik generasi Islam, generasi Muslim untuk mereka paham Quran, untuk mereka jadi pejuang, untuk mereka menjadikan orang-orang yang taat kepada Allah sampai pada akhirnya Islam tersebar di mana-mana dan kuat kokoh. Liyaghidha bihimul kuffar, orang-orang kafir jadi malah dongkol karena usaha orang Muslim. Kalau dulu hampir-hampir anak-anak SMA itu nggak bisa ngaji, tahun 70-an 80 nggak bisa ngaji. Kalau sekarang anak SD sudah hafal amma yatasaalun, bahkan dengan terjemahnya. Itu nanti terus tambah besar jadi pejuang, menjadikan penyebar agama Allah, menjadikan penyebar Al-Quran, menjadi orang-orang yang mendirikan lembaga pendidikan Islam di mana-mana. Liyaghidha bihimul kuffar. Dengan usahanya orang-orang mukmin itu tentu orang-orang yang bukan Islam enggak suka. Yang gitu niku napa? Ndongkol. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa'ada telah menjanjikan Allah alladzina pada orang-orang yang amanu mereka telah beriman, wa 'amilu dan mereka telah mengerjakan as-solihati kebaikan-kebaikan minhum dari mereka dijanjikan apa? Maghfiratan ampunan wa ajran dan pahala 'aziman yang agung, yang besar. Masya Allah. Ini menunjukkan, ini memberi pemahaman kepada kita, siapapun yang ingin berjuang untuk Allah, siapapun yang bahagia akhirat, maka oleh Allah dibimbing, oleh Allah dikuatkan, oleh Allah diijabah doanya, dikabulkan keinginannya.
lalu diberi apakah itu TPQ, apakah itu rumah tahfidz, apakah itu pondok pesantren, apa itu panti asuhan, apa itu madrasah, sekolah yang menggerak menyebarkan Islam akan dikuatkan oleh Allah. Itu karena generasi penerus Islam adalah orang-orang yang teguh pendirian. Pemirsa, kita lihat yang pertanyaan masuk dalam sosial media ini, Masya Allah. Bunyai, mengapa orang-orang kafir mempertahankan Ka'bah padahal mereka bukan orang-orang Islam? Ka'bah itu adalah lambang kemakmuran. Kenapa? Sebelum ada Ka'bah, sebelum ada sumur Zam-Zam, di sana yang ada adalah gurun padang pasir, gunungnya gunung batu, daratannya daratan pasir, nggak ada orang, nggak ada manusia karena nggak ada kehidupan. Begitu ada Zam-Zam, maka dari seluruh jagat raya orang datang ke situ. Tentu lalu menjadi negeri yang makmur karena ada air. Nah, dipertahankan karena ini adalah kemakmuran, ini adalah asalnya adalah kejayaan hidup. Maka ketika Ka'bah itu apa itu? Orang-orang kafir bertahan Ka'bah karena Ka'bah adalah lambang kemakmuran. Zaman dulu sebelum Islam datang, yang merehab Ka'bah itu siapa? Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, ya. Yarfa'ul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah bersama dengan Nabi Ismail dan seterusnya. Lalu pewarisnya adalah Nabi Muhammad. Bunyai, saya setiap habis ngajar ngaji, anak-anak kecil saya beri jajan yang saya niatkan untuk mencontoh Nabi, memberi hadiah biar tambah semangat ngajinya. Karena meski hujan deras, anak-anak juga tetap berangkat ngaji. Tapi saya pernah ditegur, tidak boleh memberi lagi biar anak-anak tidak salah niat. Ngaji pun dapat jajan. Bagaimana menurut Bunyai? Tapi semenjak ngajar ngaji rezeki saya tambah lancar. Meski selalu memberi jajan, matur nuwun. Sodakoh kepada tamunya Allah. Tamunya Allah adalah orang yang menuntut ilmunya Allah, itu tamunya Allah. Itu baik, itu dicintai Allah, itu disukai Allah. Itu dilimpahi balasan rizkinya. Apalagi tamunya Allah khusus mempelajari Al-Quran. Apalagi anak-anak kecil yang belum balik, belum punya dosa. Nggih. Doanya mustajabah. Kita nek ndonga gak dikabul-kabulno lah akeh dosane. Anak-anak kecil itu enggak punya dosa, lalu kita kasih kue. Karena anak kecil, nanti kalau sudah besar kan enggak. Ya seperti kalau kita punya anak itu loh, puasa ya nak, ya mah 5.000 loh, sore kasih 5.000. SDTK kan, mana 5.000 bayarannya poso. Tapi kalau SMP SMA kan enggak. Kenapa? Ini hanya sekedar untuk memberikan semangat pada mereka untuk melakukan ibadah. Nah anak-anak juga gitu, jadi seneng kan. Lalu sodakoh itu nomor 1, dibalas 10 kali lipat minimal. Ada lagi tudfi'ul bala, napa? Menolak bala. Jadi pengen tolak bala, napa? Sodakoh. Ten dokter mboten pati iso. Bala itu kau maneh. Nggih. Tapi Allah yang menjadikan sodakoh itu tolak bala. Nganten nggih. Kemudian apa masih ada lagi nih tadi? Sampun nggih. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan dulu. Ketika Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyebarkan Islam, Allah telah menjamin kelangsungan dan kelanggengan agama Islam itu. Al-Quran, Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Sesungguhnya kami Allah, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan memelihara Al-Quran. Al-Quran tidak bisa dipalsukan sampai hari kiamat. Kalau ada Quran palsu, nggak ada yang beli, ya, dan nggak akan tersebar, nggak akan bisa ngefek, nggak akan bisa mempengaruhi. Kenapa? Pembaca Al-Quran itu saking seringnya baca Quran, hafal. Namanya suratnya, kalau aneh bukan ini. Dan alhamdulillah pemelihara Al-Quran, penjaga kemurnian sampai akhir zaman adalah Allah. Wa inna lahu lahafizun. Kami akan memelihara, menjaga kemurnian Al-Quran. Bagaimana caranya? Allah menguatkan otaknya. Sebagian orang Islam kuat menghafal 30 juz. Banyak apa dikit? Banyak. Anak kecil, remaja-remaja, orang tua juga kuat menghafal 30 juz dengan seluruh tempatnya tahu. Dan satu saja salah huruf tahu. Ya. Akhroja daripada akhroja. Salah itu bukan hak tapi kho, itu hafal semua. Untuk mencetak Al-Quran sebelum disebar, ditasheh dulu. Mau mencetak Al-Quran 1 miliar lembar Al-Quran, 1 miliar Al-Quran. Satu dulu dicetak atau 10 dicetak, lalu disemak, dibaca, didengarkan 20 para hafidh-hafidhoh, dibaca. Satu saja huruf salah, bukan hak tapi hak. Itu. Salah itu bukan pendek tapi panjang. La'udkhilannahum, tulisannya la'udkhil, itu salah. Setelah ditasheh benar, dibenarkan, dipercetakan, baru dicetak. Jadi Al-Quran terpelihara kemudian sampai akhir zaman. Karena Allah yang menurunkan Al-Quran, menurunkan syariat Islam itu. Pemirsa, bagaimana kelanjutannya? Kita ikuti saja berikut. Pemirsa, kita lanjutkan, Masya Allah. Allah mengajarkan kepada kita supaya menjadi pejuang agama Allah, supaya teguh pendirian. Allah akan mencintai orang-orang yang punya keteguhan pendirian untuk terus melanjutkan syariat Islam. Kenapa? Karena Rasulullah hidup hanya 62 tahun, sedangkan Al-Quran, syariat Islam berlaku sampai akhir hayat. Maka Allah munculkan pewaris perjuangan Rasulullah. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Ulama itu kan kiai-kiai. Ulama adalah orang yang banyak paham ilmu agamanya, siapapun. Dan mungkin diketahui manusia, mungkin juga enggak, Allah yang maha tahu. Allah akan munculkan di hati para muslimin muslimat untuk punya keteguhan hati menyebarkan al-Islam. Tenaga guru sholat, tak jadi sholat, bukankah itu juga menyebarkan, mengajak orang lain supaya taat kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad menghadapi orang-orang kafir, apapun yang dilakukan Nabi Muhammad salah di hadapan orang kafir. Memang saya katakan dunia ini isinya hanya 2 orang. Nomor 1 orang yang senang, nomor 2 orang yang benci. Kalau senang pada kita, pada Nabi yang kelihatan baiknya. Senang kepada Islam yang kelihatan baiknya. Kalau benci yang kelihatan jeleknya. Sebaik apapun namanya benci ya tetap jelek saja. Maka ketika Rasulullah menyebarkan Islam, sekelompok yang taat ya senang, membantu habis-habisan. Sekelompok yang durhaka ya gak suka. Maka apapun yang dilakukan Rasulullah, komentarnya ya jelek. Termasuk mimpi Rasulullah akan masuk Masjidil Haram. Ternyata waktu Perjanjian Hudaybiyah gak jadi ya. Malu deh aku gitu ya, malu aku karena ternyata mimpinya salah. Itu ocehan, ejekan mereka, Masya Allah, hoax, mimpi hoax itu. Nah ternyata ayat ini menguatkan, menunjukkan bahwa aku Allah yang akan menjadikan nyata mimpimu itu. Dan jadi nyata sampai sekarang kita bisa hadir dengan umroh dengan leluasa, Masya Allah. Kemudian dilanjutkan, Allah lah yang mengutus Rasul Muhammad membawa agama Islam. Jadi agamanya Allah, agama yang terus dijaga oleh Allah termasuk Al-Qur'annya. Lalu Nabi Muhammad sebagai apa? Hanya sebagai utusan.
Makanya tidak ada, nggak boleh kultus pada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad bukan Tuhan. Oleh Allah disebutkan Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasul, Allah utusan saja. Kita mencintai Rasul karena Rasul adalah utusan Allah, dan masuk surga kita dengan Allah memberikan syafaat kepada Rasul, diberikan kepada seluruh umatnya, Masya Allah. Dan orang-orang pelanjut perjuangannya adalah orang-orang yang teguh pendirian, orang yang asyiddah, orang yang tegas, orang yang keras terhadap kemungkaran, terhadap kontra syariat. Kalau sudah salah, ya bilang salah. Jangan karena itu temanku enggak apa-apa. Ya, salah dalam kondisi apapun. Ketika belajar mahasiswa, enggak apa-apa, mahasiswa kok lanang wedok campur enggak apa-apa. Enggak bisa. Kecuali kalau dalam hal yang wajib. Hal yang wajib itu bersama dengan dosen lagi perempuan mahasiswanya. Tapi lakukan hal yang wajib. Tapi hal yang sunnah, apa itu? Apa malam keakraban atau apa itu, Masya Allah, tetap syariat, enggak boleh mukhalathah antara pria dan wanita, enggak boleh dibikin main-main. Itu asyiddah, salah satu contoh itu apa? Tegas terhadap kontra syariah, tegas terhadap gangguan orang ingin mencampur aduk, membikin syariat itu salah. Nah, salah satu contoh lagi adalah ruhama'u bainahum. Apa itu? Kasih sayang rukun di antara mereka, maka jangan sampai ada tengkar, jangan sampai ada perbedaan pendapat sesama muslim. Nanti bentangan dengan ruhama'u bainahum, enggak masuk dalam warasatul anbiya nanti, Masya Allah. Suka sujadan rukaan, rukuk, sujud, jamaah sholat di masjid, memakmurkan masjid seluruhnya. Maka endingnya adalah Allah akan melimpahkan maghfiratahu ajran azima, ampunan dan pahala yang agung. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang taat Allah, Nabi Muhammad, dan melanjutkan perjuangannya. Semoga kita dikuatkan oleh Allah. Pemirsa, ikuti kiswah dengan saya Hens di TV 9 Nusantara, santun menyejukkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.